السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bulan Ramadan telah berakhir, telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan ampunan, bulan di mana pintu-pintu sorga dibuka, satu pun tidak ada yang ditutup. Bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Bulan Allah Subhanahu wa taala setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bulan di mana syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keistimewaan itu telah berakhir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Selama bulan Ramadan kita beribadah, kita puasa, kita bersedekah, kita baca Quran, kita berzikir, kita memelihara mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, lidah kita, semua kita jaga. Namun sayangnya ada di antara kaum muslimin yang merasakan bahwa selama bulan Ramadan dia tidak bebas. Selama bulan Ramadan dia tidak tertekan, dia tertekan karena dia tidak bebas melihat apa yang dia inginkan. Dia tidak bebas mendengar apa yang dia inginkan. Dia tidak bebas
mengucapkan apa yang dia inginkan. Maka begitu bulan Ramadan berakhir, dia bebas sebebasnya. Dia berikan matanya kebebasan yang sangat besar untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia memberikan telinganya kebebasan yang sangat besar untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dia telah memberikan kebebasan bagi lidahnya sebebas-bebasnya untuk mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang yang seperti itu sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberinya taufik untuk beribadah di bulan Ramadan, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan dengan senantiasa terus-menerus melakukan ketaatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketahuilah bahwa menjaga pahala ibadah itu lebih berat daripada beribadah itu sendiri. Kalau puasa, insya Allah semua kita bisa berpuasa. Tidak makan dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Baca Quran, semua kita bisa membaca Al-Quran. Berzikir, semua kita bisa berzikir. Bersedekah, semua kita bersedekah. Namun menjaga pahala puasa, pahala sedekah, pahala baca Quran, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan syahwat kita dilemahkan oleh Allah. Dengan tidak makan dan tidak minum, syahwat kita melemah. Kemudian di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda kita. Maka sekarang setelah bulan Ramadan syahwat kita meningkat kembali dengan bebasnya kita makan dan minum. Demikian juga syaitan yang tadinya dibelenggu kini dibebaskan sehingga dia leluasa untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka sebagaimana kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka hendaklah kita juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dia juga Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ya, Allah yang kita harapkan pahalanya, yang kita takut kepada siksaannya di bulan Ramadan, dia juga Allah yang kita harapkan pahalanya dan takut kepada siksaannya di luar bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini ayuhal ikhwah, kita akan menyampaikan, menjelaskan kenapa seorang muslim dia harus terus-menerus melakukan ketaatan dan tidak boleh berhenti melakukan ketaatan. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh berhenti melakukan ketaatan? Karena orang yang beriman tidak ada batasan untuk melaksanakan ketaatan itu kecuali sampai kematian. Ya, kita tidak akan pernah berhenti melakukan ketaatan sampai kita meninggal dunia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Inna Allaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bagi amalan seorang mukmin kecuali kematian. Maksudnya tidak ada batasan baginya untuk beramal kecuali kematian. Dan ikhwani fiddin azakumullah, amalan-amalan yang kita lakukan itu, sekecil apapun, sesederhana apapun, itu manfaatnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun dia tidak akan mengambil manfaat, mendapatkan manfaat
dari amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ketika seorang muslim memuji Allah, mengatakan subhanallah, ya, kelihatannya sederhana. Namun sadarkah kita ketika kita mengatakan subhanallah, itu berarti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membaca zikir-zikir yang lainnya. Apa saja ketaatan yang kita laksanakan, itu sesungguhnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejelekan-kejelekan di dunia, dan Allah akan menjaganya dari kejelekan-kejelekan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, tidak memberikan, tidak mengupah hambanya yang mengatakan subhanallah, yang menyebut namanya atau yang menyebut sifat-sifatnya, lalu tidak diberikan dia pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sering kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul kalami ila Allah arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, kenapa ucapan-ucapan yang sangat sederhana ini, yang sangat ringan ini, sangat besar pahalanya? Pertama, karena dia sangat mudah, ya, dan pahalanya banyak, dan paling cepat mendatangkan pahala bagi seorang mukmin. Dan yang lebih penting, lebih besar dari semua itu, ketika dia mengatakan subhanallah, dia berhubungan dengan Allah. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, dia berhubungan dengan Allah langsung. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar la ilaha illallah, dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau HP mungkin ada sinyalnya gangguan. Tapi ketika kita mengatakan subhanallah, tidak ada yang mampu menghalanginya. Dia akan langsung terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala langsung mencatatnya. Ya, di catatan amal kebaikan kita. Dan ini kapan kita akan melihatnya? Nanti di hari kiamat, ayyuhal ikhwan. Betapa banyaknya ucapan-ucapan yang kita tidak sadari, yang kita ucapkan, justru ucapan itu meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Betapa banyaknya ucapan-ucapan yang kita ucapkan yang kita tidak sadari, kita tidak pernah memikirkan akibatnya, menjadikan kita terjerumus, terlempar di dalam neraka sedalam-dalamnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, janganlah kita berhenti beribadah. Kalau di bulan Ramadan ada puasa, di luar bulan Ramadan juga ada puasa. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari setiap bulan. Ya, puasa Ayyamul Bid. Ya. Dan ikhwani fillah azakumullah, itu tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, yaitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan ibadah yang lainnya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, setelah itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yaqin, yaitu kematian. Jadi tidak ada batasan bagi amalan seorang hamba atau bagi seorang hamba untuk beramal kecuali kematian. Maka ikhwani fillah azakumullah, sebelum kematian itu mendatangi kita, ya, banyak-banyaklah beramal. Karena sebanyak apapun amalan kita itu, pasti kita akan remehkan nanti, pasti kita menganggapnya sedikit. Walaupun kita datang membawa bergunung-gunung pahala, namun tetap kita akan merasakannya, melihatnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, nanti pada hari kiamat
ahlul afiyah. Ahlul afiyah artinya orang-orang yang masa hidupnya, selama hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, tidak pernah mendapatkan ujian-ujian dan tidak pernah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Ya mustahil ada orang yang hidup seperti ini. Ya. Namun seandainya ada orang yang seperti itu, nanti pada hari kiamat ketika dia melihat orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian, betapa besar pahala yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang diberikan ujian ini, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia." Untuk apa? Bukan untuk bermain-main. Dia minta agar kulitnya ini digunting-gunting, mulutnya, bibirnya digunting-gunting. Ya, karena dulu dia tidak merasakan ujian-ujian dan cobaan, dia ingin kembali ke dunia untuk merasakan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang dia inginkan itu adalah bukan sederhana, tapi dia minta agar kulitnya digunting-gunting, bibirnya digunting, supaya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar di akhirat. Namun tidak mungkin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita meminta kepada Allah, "Ya Allah, ujilah saya." Ya, maka jika kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, tingkatkan amalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang bagaimana itu? Adwamuha, yang kita kerjakan terus menerus. Ya, kalau tidak bisa puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau tidak bisa puasa Senin Kamis, 3 hari setiap bulan. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, kalau di bulan Ramadan setiap hari kita membaca 3 atau 5 juz setiap hari, jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Ya, bacalah 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, 2 lembar, 3 lembar. Jangan tinggalkan Al-Quran sama sekali. Jangan tinggalkan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fi din azakumullah, para ulama mengatakan para ulama mengatakan kebaikan-kebaikan itu memanggil saudaranya. Artinya kalau antum sudah melakukan kebaikan, ya, terus-menerus kerjakan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Ya. Terus-menerus kita melakukan kebaikan yang kedua, maka Allah akan berikan kita taufik untuk mengerjakan kebaikan yang ketiga, dan seterusnya. Begitu juga maksiyah. Ya, maksiyah akan memanggil saudaranya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan maksiyah, maka kita akan melakukan maksiyah yang berikutnya, dan seterusnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih. Di luar bulan Ramadan juga kita melaksanakan salat malam. Ya. Tidak bisa 11 rakaat, ya 9 atau 7 atau 5 atau 3. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man qama bi 10 ayat," barang siapa yang melaksanakan salat malam hanya membaca 10 ayat. Subhanallah, rakaat yang pertama 3 ayat, rakaat yang kedua 3, rakaat yang ketiga 4 ayat. Masa berat ini? Ya, ini sangat mudah. Lalu lihat apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam yuktab minal ghafilin." Dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang lalai itu dia sama seperti binatang ternak. Inhum illa kal an'am bal hum adall.
Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Orang yang lalai, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama bi mi'ati ayah." Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 100 ayat, maka balasannya dari Allah, kutiba minal qanitin. Dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang qanit yang taat beribadah kepada Allah. Subhanallah, lihat bagaimana pujian dari Allah. Ya, fulan-fulan yang telah melaksanakan salat malam dengan membaca 100 ayat dicatat sebagai orang yang qanit. Nanti di hari kiamat dia akan dipanggil fulan bin fulan al-qanit. Itu mana dia? Fulan bin fulan yang taat beribadah, itu mana dia? Ya, karena ini panggilan yang luar biasa. Daripada kita dipanggil fulan-fulan pembohong, itu mana dia? Nasallallahu alaihi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan 1000 ayat, mungkin sulit bagi kita untuk melaksanakan salat malam dengan 1000 ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba minal muqantarin. Dia tercatat sebagai orang yang banyak membawa pahala. Diborong pahala itu oleh dia. Karena dia melaksanakan salat malam dengan membaca 1000 ayat. Kalau tidak bisa 1000 ayat, mungkin 100 ayat. Kalau tidak bisa 100, ya 10 ayat itu. Masa 10 ayat juga tidak bisa? Ya, nas'alullah salam al-afi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, demikian juga zikir. Ya, selama bulan puasa kita banyak berzikir. Ya, di luar bulan Ramadan juga kita harus berzikir. Ya, dan zikir ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah. Kita bisa berzikir di atas kendaraan, ya, di saat kita jalan, di saat kita duduk, di saat kita ngeteh, di saat kita ngopi, kita bisa berzikir. Ya, kenapa kita biarkan lidah kita ini nganggur begitu saja? Padahal dia bisa mendatangkan apa? Pahala yang sangat banyak. Seseorang ketika dia mengetahui bahwa temannya mempunyai uang yang sekian juta, sekian ratus juta di bank, dia mengatakan, ya fulan, kenapa kamu tidak tidak putar uangmu ini, bisniskan dia uangmu ini, supaya engkau mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, tapi tidak pernah kita mendengar seseorang mengatakan, ya fulan, kenapa engkau tidak gunakan lidahmu ini untuk mendapatkan pahala tabungan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yang kita ingat hanyalah apa? Uang. Tabungan akhirat kita tidak pernah ingat. Padahal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azakumullah, Al-Imam Ahmad pernah ditanya, mata yajidul mu'min ta'mar raha. Wahai Imam Ahmad, kapan seorang mukmin itu dia bisa istirahat? Ya, kapan dia istirahat orang yang beriman itu? Dia mengatakan, inda awali qadamin fil jannah. Orang yang beriman itu dia istirahat ketika kaki yang pertama sudah masuk ke dalam surga. Kalau kaki yang pertama sudah masuk ke dalam surga, maka pasti akan disusul oleh kaki yang kedua. Artinya adalah seorang mukmin selama dia hidup di dunia, dia akan terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang-senang dia diuji. Orang yang susah juga dia diuji. Orang yang sehat dia diuji. Orang yang sakit dia diuji. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, semua. Dunia ini namanya darub tila. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak berzikir dia diuji. Orang yang berzikir juga dia diuji. Ya, saya diuji, antum diuji. Ujian saya adalah antum, antum ujiannya adalah saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin apa? Fitnah." Kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lainnya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, kita di dunia ini tidak pernah akan istirahat.
tidak akan pernah ujian itu berhenti menghampiri kita. Maka hendaklah ketika ujian-ujian itu melanda kita, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, yang kedua, tetap di atas ketaatan ini sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepadanya. Ya. Lihat ikhwani fillah azakumullah, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Artinya ketika kita melakukan perkara-perkara yang wajib, seperti salat yang baru kita laksanakan itu adalah wajib. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, ini Allah Subhanahu wa taala sangat cinta. Makanya ikhwani fillah azakumullah, semakin kita khusyuk di dalam salat, maka semakin dekat kita dengan Allah. Ya, makanya sering saya katakan, mungkin juga antum akan tersinggung atau ada di antara antum yang marah. Masa dari pertama kali dia salat sampai dia tua, sampai dia mati, dia tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Berapa kali saya katakan ini? Sering kali saya katakan. Ya. Kenapa demikian? Karena semakin bagus kualitas salat kita ini, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi semakin mulia. Ya, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin sengsara dan semakin binasa. Ya, kalau kita jauh dari Allah, maka kita pasti akan dekat kepada syaitan dan dekat kepada hawa nafsu. Ya. Jadi, apabila kita melaksanakan puasa yang wajib, salat yang wajib, sedekah yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, maka sesungguhnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya, dan hambaku itu setelah dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang wajib, dia juga mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Ya, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya subhanallah, mungkin orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini adalah orang yang gembel. Ya, orang yang tidak pernah dihiraukan, orang yang selalu diremehkan, orang yang selalu dikucilkan oleh orang lain, namun dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak punya pangkat, tidak punya apa-apa, namun dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah. Puasa yang sunnah, ya, salat yang sunnah, sedekah yang sunnah, dan perkara-perkara sunnah yang lainnya. Ya, setelah itu coba lihat ayo ikhwan. Apabila dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabtuhu," apabila aku telah mencintainya, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi," aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar dengannya. Dijaga telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dicintai. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya sehingga telinganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga telinganya artinya
Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk tidak mendengar perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah dengan telinganya ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat dengannya. Artinya penglihatannya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga tangannya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyentuh kecuali yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga kakinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Bayangkan antum ayyuhal ikhwah, kalau telinga kita ini mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ya, mata kita juga melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tangan kita menyentuh, menulis hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Berapa banyak pahala yang kita akan raih dari Allah? Ya, bagaimana derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayolah, saking mulianya orang ini, ya, walaupun dia tidak punya jabatan, dia tidak punya apa-apa, namun dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mulianya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang berfirman ini, ya, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, kalau dia meminta, Allah akan mengabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Dan jika dia minta perlindungan, minta penjagaan kepadaku, maka aku pasti akan menjaganya dan pasti akan melindunginya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah. Yang kedua, tetap melaksanakan ketaatan. Ini adalah sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tetap istiqamah di atas ketaatan merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Ya. Dan kita sebagai umatnya wajib untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza amila amalan athbatahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan suatu amalan, dia akan tetap mengerjakannya. Dia tidak akan berhenti mengerjakannya. Dan ikhwani fillah azakumullah, ingat bahwa ketika kita melakukan suatu amalan, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berhubungan dengan Allah. Ya. Untuk bisa berhubungan dengan Pak Gubernur atau Pak Menteri atau Presiden, sulitnya luar biasa. Ini kita bukan berhubungan dengan gubernur atau menteri atau raja atau sultan atau siapa, tapi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja kita mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa. Ya. Cukup hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Coba kalau mau ketemu sama Pak Camat, besok, lusa, dia sedang sibuk, ada rapat, dia keluar kota, dan seterusnya. Apalagi yang lebih atas lagi, seorang bupati. Ya, bikin surat, bikin ini supaya bisa ketemu. Apalagi yang di atasnya Pak Gubernur, apalagi yang atas gubernur, apalagi presiden. Ya, namun yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, yang maha kuasa atas segala-galanya, tidak perlu semua itu. Kapan saja kita mau bertemu dengannya, mau berhubungan dengannya, bisa. Ya, yaitu sekedar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melakukan suatu amalan, dia tidak pernah tinggalkan.
Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, puasa jangan ditinggalkan. Di luar bulan Ramadan ada puasa. Di bulan Ramadan ada salat tarawih. Di luar bulan Ramadan juga ada salat tarawih. Di bulan Ramadan kita baca Quran. Di luar bulan Ramadan juga kita harus baca Quran. Dan ikhwani fiddina azakumullah, tidak ada hari yang lebih barakah. Ingat ini, tidak ada hari yang lebih barakah daripada hari yang kita memulainya dengan membaca Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW apabila dia bangun tidur dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Kalau orang tidur dia mati, ya, kalau rohnya ditahan maka matilah dia. Tapi roh kita dikembalikan oleh Allah. Wa afani fi jasadi, dan diberi kesehatan, keafiatan pada tubuhku. Wa adina li bidzikrihi. Nah, kenapa roh kita ini dikembalikan? Kenapa kita diberikan keafiatan di tubuh kita? Tujuannya adalah agar kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengingat Allah itu baca Quran. Ya. Jadi hari yang paling barakah adalah jika kita memulainya dengan membaca Al-Quran. Kemudian adzan dulu atau bagaimana ini? Hah? Adzan dulu. Kemudian akhwani fiddina azakumullah, demikian juga dalam As-Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Artinya apa itu? Artinya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah meninggalkan salat malam di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya ini keras. Karena dulu orang adzan dulu. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya keras karena menumbuk gandum. Kalau dulu tidak ada heller, tidak ada blender, jadi gandum itu di apa istilahnya? Digiling pakai batu yang besar itu, sehingga tangannya ini menjadi keras. Lalu dia ingin meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi seorang budak yang bisa membantunya dalam pekerjaan rumah tangganya. Lalu datang dia ke rumahnya Rasulullah SAW, namun ternyata Rasulullah tidak ada. Yang ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu dia sampaikan hal ini kepada Aisyah. Kemudian tidak lama Rasulullah SAW datang, kemudian disampaikanlah kepada Aisyah apa yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kemudian tidak lama Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib, rumahnya Fatimah, di saat mereka akan tidur. Kemudian Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah mereka antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi mengatakan, "Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim?" Maukah aku tunjukkan kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada pembantu? Fatimah dia ingin meminta apa? Pembantu yang membantunya dalam pekerjaan rumah tangganya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada pembantu? Lalu diajarkan dia oleh Nabi. Apa diajarkan? Tidak disuruh dia fitness, push up setiap hari, tidak. Ya, tapi Nabi mengatakan, apabila kalian akan tidur, maka bacalah Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, meskipun di saat engkau perang di Siffin, engkau tidak tinggalkan dia ini? Dia mengatakan, iya, meskipun di saat saya perang di Siffin, saya tidak tinggalkan apa yang diajarkan saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana Ali bin Abi Thalib memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istiqamah di atas ketaatan itu, ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat sekali lagi, dan sudah berapa kali saya ulangi,
ya, bahwa ketika kita melakukan ketaatan sesederhana apapun juga, kita sesungguhnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia pernah mengatakan, "Lau nusyira li abawai ma taraktuha." Aisyah radhiyallahu taala anha biasa dia salat duha 4 rakaat. Dan dia mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kedua orang tua saya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kedua orang tuanya. Kapan akan dibangkitkan kedua orang tuanya? Nanti pada hari kiamat. Ya. Dia mengatakan, meskipun Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kedua orang tua saya tidak akan tinggalkan salat duha. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dia tetap istiqamah di atas ketaatan-ketaatan walaupun dia sederhana dan ringan itu. Kemudian yang terakhir ayyuhal ikhwah, tetap melaksanakan ketaatan ini merupakan sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Husnul khatimah artinya adalah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada kondisi yang baik. Ya, di saat kita sedang melakukan ketaatan, di saat kita baca Quran atau di saat kita salat. Sebaliknya, su'ul khatimah adalah di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan kita berjudi, dalam keadaan minum khamr, dalam keadaan berghibah, dalam keadaan menyanyi dan yang lain-lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu itu. Seringkali kita menyampaikan bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan tentang orang-orang yang dalam sakaratul maut. Bagaimana orang-orang yang dalam sakaratul maut? Ada orang yang saking cintanya kepada catur, ketika anaknya mengatakan, wahai ayahku katakanlah la ilaha illallah, justru dia mengatakan sekak, sekak, sekak. Itu saking cintanya kepada catur. Ya, juga dia mengatakan ada orang yang sangat cinta kepada harta, ya, kepada mas-masan. Ketika anaknya mengatakan, ya abati qul la ilaha illallah, wahai ayahku katakanlah la ilaha illallah, maka dia mengatakan, emas ini asli, emas ini 24 karat, emas ini 21 karat. Ya, padahal anaknya mengatakan, wahai ayahku katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, ada orang yang cinta sekali, senang sekali kepada nyanyi-nyanyian. Ketika anaknya mengatakan, wahai ayahku katakanlah la ilaha illallah, justru dia mengatakan, ya dana, ya dana, dana. Na'udzubillah. Jangan-jangan orang yang suka berghibah itu nanti dicabut nyawanya di saat dia berghibah. Orang yang suka berbohong dicabut nyawanya di saat dia berbohong. Orang yang suka main remi dicabut nyawanya di saat dia main remi. Dan sering kita mendengar dan kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang diwafatkan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia minum khamr. Ya. Dan ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia main apa? Main remi. Telinganya masih menggantung batu itu. Nyawanya dicabut oleh Allah. Dan ada orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia berzina. Na'udzubillah. Apakah ada kematian yang lebih jelek dari ini ayyuhal ikhwah? Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Di mana nyawa kita akan dicabut? Bagaimana kita akan dicabut, nyawa kita dicabut di saat itu? Ya, maka kalau kita ingin nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka janganlah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, siapa tahu baru kita selesai mengatakan subhanallah lalu nyawa kita dicabut. Ya. Atau baru saja selesai mengkhatamkan Al-Quran lalu dicabut nyawanya. Atau baru saja dia selesai berbuka puasa kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini adalah kematian yang sangat bagus. Ya,
Kemudian ikhwani fillah azakumullah, dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu itu. Kalau dia suka berbohong, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbohong. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di atas dalam kondisi dalam keadaan bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Ya. Na'udzubillah. Kalau dia suka berbohong, dia dibangkitkan dalam keadaan berbohong. Kalau dia berjudi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa pahala-pahala dosa-dosa berjudi itu, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah pergunakan dia. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakannya. Sahabat tidak mengerti dia. Ya Rasulullah, wa ma yasta'miluhu? Apa yang engkau maksud dia dipergunakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk melakukan amal-amal saleh menjelang kematiannya. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu, ayolah ikhwan. Dulu-dulunya malas dan yang lain-lainnya. Namun sebulan atau 2 bulan sebelum kematiannya itu Masya Allah rajinnya luar biasa. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di atas kebaikan itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah memberinya taufik untuk melakukan amal-amal saleh menjelang kematiannya. Ya, hatta yarda anhu man hawlahu. Sehingga orang-orang di sekitarnya ridha kepadanya, istrinya ridha kepadanya, anak-anaknya ridha kepadanya, orang tuanya ridha kepadanya, kemudian tetangga-tetangganya ridha kepadanya, teman-temannya ridha kepadanya. Artinya apa itu? Artinya tidak ada orang yang akan menuntutnya. Ya, karena kita ini semua kita akan saling tuntut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Terus apa? Illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang yang paling akrab, orang yang paling dekat. Kita di sini insyaallah akrab kita. Ya, kita bermain, bercanda ria, akrab kita. Besok kita semua ini saling tuntut. Yang tidak saling tuntut hanyalah satu, orang yang bertakwa. Bahkan suami akan menuntut istrinya, istri akan menuntut suami, orang tua akan menuntut anak, anak akan menuntut orang tua. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amal-amal saleh, walaupun dia sederhana, jangan ditinggalkan. Kerjakan terus. Ya, walaupun dia sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan perkataan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Bagaimana dia dikokohkan? Apa yang dikokohkan? La ilaha illallahnya itu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga menjelang wafatnya diberi dia taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Kenapa demikian? Karena selama hidupnya dia melakukan ketaatan-ketaatan, menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya, sehingga menjelang wafatnya diberikan dia takdir, diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, senantiasa atau istiqamah melaksanakan ketaatan ini adalah merupakan sebab
yang paling utama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas husnul khatimah. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.